Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa sholawatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali dan kali ini saya akan mengetengahkan bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit dengan bahasan yang saya beri judul Tanda Budak Angon atau Satrio Piningit ada dan muncul di tengah khalayak saat terjadi gonjang-ganjing keributan. Alhamdulillah, ini adalah salah satu bahasan yang ada salah satu dari pemirsa channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia ingin mengetahuinya serta mempertanyakan tentang tanda-tanda lain mengenai kemunculan budak angon atau Satrio Piningit. Dan karena dalam masa yang insya Allah paling dekat ini, hal yang terjadi adalah adanya gonjang-ganjing keributan jelang kemunculan budak angon atau Satrio Piningit. Maka hal itulah yang akan saya kabarkan di sini. Kemunculan budak angon atau Satrio Piningit kelak paling tidak akan mengalami dua tahapan. Yang pertama, kemungkinan besar apabila saat terjadi huru-hara gonjang-ganjing keributan besar, keributan bencana kemanusiaan selanjutnya setelah bencana kemanusiaan yang telah kita lewati di waktu-waktu yang telah berlalu itu, apabila beliau, budak angon atau Satrio Piningit, memang turun gunung, muncul dan menampakkan diri di tengah khalayak, maka dua tahapan ini akan dilaluinya. Yang pertama adalah tahapan beliau muncul dan hadir di tengah-tengah khalayak yang sedang mengalami keributan tersebut. Entah itu keributan karena adanya unjuk rasa ataupun karena adanya perang antar warga. Untuk perang antar warga rasanya sangat ngeri untuk membayangkannya. Saya antara berharap, antara skeptis dan pesimis. Rasa-rasanya ingin untuk tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Dan rasa-rasanya ingin untuk kita semua warga negara negeri ini tidak mengalaminya. Akan tetapi apabila memang harus terjadi demikian, dan sosok budak angon atau Satrio Piningit ini turun, untuk tahap yang pertama, beliau hanya hadir di tengah-tengah keributan tersebut, namun akan memberikan tanda, yaitu saat terjadi keributan, bisa saja keributan tidak akan terlerai, akan tetapi masing-masing pihak yang sedang berseteru itu, yang sedang berperang itu, akan merasakan kedamaian di dalam hati. Suatu persinggungan yang aneh karena ada bidang di dalam satu ruang hati manusia yang terpisahkan dengan pemisahan yang sangat tipis. Di satu sisi ada rasa amuk
ada rasa kebencian, kemuakan, amarah bagi orang-orang yang menuntut suatu keadaan tertentu, dan ada rasa yang hampir-hampir mirip tetapi karena unsur bayaran dari pihak yang lain dan kedua pihak ini saling serang menyerang dengan berbagai macam senjata kata-kata dan juga senjata gaman, yaitu senjata yang memang ada secara fisik, misalnya batu, botol air mineral, dan kayu atau tongkat, gas air mata, atau senjata-senjata fisik lainnya, termasuk bogem mentah yang merupakan senjata bawaan sejak manusia dilahirkan. Di kedua kubu tersebut, masing-masingnya merasakan rasa yang sama antara api dan air yang bersisian, panas yang membara, dan kesejukan yang memberikan harapan serta kedamaian untuk tetap bertahan hidup dan untuk menciptakan sebuah suasana yang menyenangkan untuk bisa hidup berdampingan bersama-sama. Akan tetapi perasaan itu tidak sampai melerai keributan yang sedang terjadi. Seluruh pihak akan merasakannya, kedamaian yang sangat merata. Kedamaian yang datang dengan keanehan karena tidak bisa melerai keributan. Jika ada keadaan yang demikian, maka patut dicurigai ada sosok budak Angon atau Satrio Piningit di tengah-tengah keributan itu. Dan terjadinya di wilayah Jawa, di Pulau Jawa. Tidak terjadi di luar Jawa. Sebab budak Angon atau Satrio Piningit saat ini keberadaannya adalah di tanah Jawa ini. Mengapa kehadiran beliau, budak Angon atau Satrio Piningit, menghadirkan sesuatu yang aneh seperti demikian? Karena beliau membawa mantra, saya gunakan kata itu karena menghormati leluhur kita dan budaya kita, yang berbunyi rerep sirep, yang mendatangkan rasa damai. Itulah tahap pertama. Tahap kedua adalah beliau akan muncul dan halayak akan mengetahui serta mengenali sosok itu sebagai sosok budak Angon atau Satrio Piningit. Bahasan mengenai tahapan yang kedua insya Allah akan saya sampaikan di konten-konten yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.